Halo, selamat datang buat teman-teman di video pembelajaran kami. Hari ini kita akan memulai perjalanan mendalam ke dalam dunia siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Kami sangat excited untuk bersama kamu dalam eksplorasi ini. Jadi, pastikan kamu subscribe karena kamu akan menggali wawasan baru bersama dengan kami membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam bersama kami mahasiswa Universitas Negeri Medan. Let's get it. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah ataupun yang kita sebut dengan bahan baku menjadi barang jadi. Klasifikasi persediaan pada perusahaan pengolahan antara lain persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ciri-ciri perusahaan manufaktur yaitu 1. Memperoleh barang ataupun bahan baku dan bahan penolong dan jasa atau yang berupa tenaga kerja untuk dapat diolah menjadi produk baru atau produk yang selesai. Kedua adalah menyimpan barang. Ciri-ciri perusahaan manufaktur adalah menyimpan barang atau pemakaian. Ciri yang ketiga adalah mampu mengolah barang dan jasa menjadi produk yang baru ataupun yang selesai. Yang keempat, menyimpan produk selesai untuk menunggu penjualan. Dan yang kelima adalah menjual produk selesai yang dihasilkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang proses operasi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur diawali dengan gudang bahan baku, di mana gudang bahan baku ini memperoleh bahan bakunya dari pembelian. Nah, setelah dilakukan pembelian, maka diperolehlah bahan baku, di mana bahan baku tadi akan diolah sedemikian rupa di dalam pabrik untuk menghasilkan suatu barang jadi yang kemudian akan disimpan di dalam gudang barang. Nah, dalam kegiatan pemprosesan suatu barang di dalam pabrik tersebut melibatkan banyak sekali biaya-biaya yang mempengaruhi kegiatan produksi, yang dimana biaya-biaya tersebut dapat kita sebut sebagai harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini terdiri dari biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas tentang statement laba ruginya, di mana statement laba rugi ini terdiri dari harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan adalah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang dan menjualnya, yang melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta biaya-biaya penjualan seperti biaya distribusi dan pemasaran. Singkatnya, harga pokok produksi hanya mencakup biaya produksi sampai barang jadi, sedangkan harga pokok penjualan mencakup biaya produksi serta biaya-biaya yang terjadi selama kegiatan penjualan. Lalu, dalam statement laba rugi juga ada biaya penjualan, di mana biaya penjualan adalah biaya yang terkait dengan upaya penjualan suatu produk, melibatkan tidak hanya biaya produksi tetapi juga biaya pemasaran. Nah, selanjutnya bagian administratif atau umum, yaitu bagian administrasi yang mengelola kegiatan penjualan produksi. Materi selanjutnya yaitu beban pokok penjualan atau yang sering kita sebut sebagai BPP ataupun harga pokok penjualan yang sering kita sebut dengan istilah HPP. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah perbedaan BPP pada perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Jadi komponen yang berbeda dapat kita gambarkan secara skematis sebagai berikut. Pada perusahaan dagang, kita tahu bahwa harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih yang terdiri dari pembelian kotor, pengurangan harga, potongan pembelian, dan retur pembelian. Untuk menghitung pembelian bersih ini dengan cara menjumlahkan pembelian dengan ongkos angkut lalu dikurangi retur dengan potongan pembelian. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir, menghasilkan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang.
Nah, bedanya dengan perusahaan manufaktur yaitu pada manufaktur disebut persediaan barang jadi atau persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi yang sebelumnya kita telah bahas tadi, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk mencakup produksi suatu barang yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan lain-lain. Lalu dikurangilah dengan persediaan barang jadi akhir menghasilkan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya fungsional. Jadi klasifikasi biaya fungsional ini terdiri dari biaya bahan baku ataupun biaya bahan mentah ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini bisa kita sebut sebagai biaya utama dalam suatu kegiatan perusahaan manufaktur. Nah, setelah biaya tenaga kerja langsung tadi dijumlahkan, ditambah lagi dengan biaya overhead, di mana biaya overhead ini terdiri dari biaya bahan penolong, ditambah biaya tenaga kerja tak langsung, dan ditambah lagi dengan biaya overhead lainnya. Nah, ketiga jenis biaya tersebut dikonversi menjadi suatu biaya yang disebut dengan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini kita jumlahkan lagi dengan biaya komersial ataupun pemasaran yang terdiri dari biaya beban gaji pemasaran dan biaya beban gaji administratif atau umum, di mana pencatatan biaya beban pemasaran dan administratif ini dicatat secara perioda atau non pemanufakturan. Nah, setelah biaya produksi dan biaya komersial tadi dijumlahkan menghasilkan suatu biaya yang disebut biaya operasi total. Oke, materi selanjutnya itu harga pokok produksi atau yang disebut sebagai HPP. HPP yang di sini dimaksudnya itu harga pokok produksi ya, bukan harga pokok penjualan. Oke, harga pokok produksi adalah kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku atau yang disingkat dengan BBB, lalu ada biaya tenaga kerja langsung atau yang disingkat sebagai BTKL, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau yang disingkat dengan BOP. Nah, di sini akan saya tampilkan contoh dari komponen biaya produksi. Di sini saya misalkan adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang penjualan gorengan. Nah, dalam UMKM gorengan ini diketahui bahwa overhead atau biaya overhead pabrik terdiri dari biaya listrik ataupun biaya air yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan produksi. Apakah boleh tanpa overhead suatu usaha tersebut menghasilkan gorengan? Bisa, jawabannya adalah bisa. Jadi walaupun tanpa ada listrik, tanpa ada air, gorengan tersebut akan tetap namanya gorengan, nggak akan terganggu dalam kegiatan produksinya. Namun apabila bahan bakunya seperti yang dicontoh, yaitu biaya bahan baku yang terdiri dari mungkin pisang goreng, ya kan, butuh pisang. Nah, terus ada juga minyak goreng, ada juga tepung. Nah, apabila biaya bahan baku ini ataupun bahan baku ini tidak tersedia pada saat kegiatan produksi, maka usaha gorengan ini tidak dapat berjalan. Oke, sampai sini paham ya? Apabila bahan bakunya tidak ada, maka usaha tersebut tidak dapat berjalan. Sedangkan overhead itu hanya penunjang. Jadi walaupun tidak ada overhead, produksi masih dapat berjalan, walaupun tidak seefektif maupun efisien saat overhead ada. Sedangkan komponen yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung. Contohnya itu bagian dapur, yaitu bagian yang menggoreng gorengan tadi. Nah, jadi ini 3 komponen dari biaya produksi. Saya ulangi, yaitu 1 overhead atau biaya overhead pabrik,
Yang kedua adalah biaya bahan baku. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung. Berikut akan saya rinci tentang komponen biaya produksi, dimulai dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga perolehan atau harga pokok seluruh substansi atau materi pokok yang terdapat pada barang jadi. Bahan baku merupakan bagian barang jadi yang dapat ditelusuri keberadaannya. Bahan baku pada sebuah pabrik dapat berasal dari barang jadi pabrik lain. Contohnya itu kayak tepung. Pada perusahaan lain, tepung merupakan barang jadi hasil dari pengolahan barang mentah yaitu gandum. Sedangkan pada perusahaan lain, tepung merupakan suatu barang mentah ataupun bahan baku. Contohnya tadi UMKM gorengan. Pada UMKM gorengan, tepung merupakan bahan baku produksi guna menunjang maupun memperoleh hasil berupa gorengan. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang memiliki kinerja langsung terhadap proses pengolahan barang, baik menggunakan kemampuan fisiknya maupun dengan bantuan mesin. Tenaga kerja langsung memperoleh kontraprestasi yang dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jadi, biaya tenaga kerja langsung adalah semua kontraprestasi yang diberikan kepada tenaga kerja langsung. Kontraprestasi di sini artinya adalah balas jasa ataupun bisa disebut sebagai gaji. Namun dalam konteks ini artinya adalah semua biaya gaji yang diberikan kepada tenaga kerja langsung. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses pengolahan yang tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya overhead pabrik antara lain yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung seperti upah pengawas, mandor, mekanik, bagian reparasi, dan lain-lain. Biaya bahan penolong yaitu macam-macam bahan yang digunakan dalam proses pengolahan, tetapi kuantitasnya sangat kecil dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada barang jadi. Dan komponen terakhir dalam biaya overhead pabrik yaitu biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Intinya di sini adalah biaya penyusutan. Jadi ketiga jenis biaya ini merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Berikut ini saya lampirkan contoh dari isi laporan harga pokok produksi, di mana di sini saya namai perusahaannya adalah perusahaan Tegel Cap Bango, di mana laporan harga produksi ini merupakan lampiran A dalam soal ini, yaitu laporan harga pokok produksi untuk tahun berakhir 31 Desember 2023. Diketahui persediaan dalam proses awal yaitu 1 Januari, maka kita tulis dia 2.450.000 sebagai persediaan awal. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari biaya bahan bakunya, di mana cara memperoleh biaya bahan baku yaitu persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku, lalu didapatlah bahan baku tersedia di proses, lalu dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, maka didapatlah nilai dari biaya bahan baku. Oke, jadi di contoh soal ini persediaan bahan bakunya pada awal tahunnya itu 4.200.000, sedangkan pembelian bahan bakunya adalah 13.400.000, maka dijumlahkan menghasilkan bahan baku tersedia di proses sebesar 17.600.000. Kemudian hasil dari bahan baku tersedia di proses ini dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir yaitu 3.800.000, maka didapatlah biaya bahan baku sebesar 13.800.000. Nah, setelah didapat biaya bahan baku, kita lanjut kepada tenaga kerja langsung. Di sini telah diketahui bahwa tenaga kerja langsung memiliki biaya sebesar 7.490.000.
Selanjutnya menentukan biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik terdiri dari gaji pengawas produksi atau yang bisa kita sebut sebagai beban gaji pengawas produksi. Lalu ada di sini depresiasi bangunan, depresiasi ataupun bisa disebut sebagai penyusutan, depresiasi mesin cetak dan pres. Lalu ada pemakaian bahan penolong, listrik dan air, asuransi pabrik dan lain-lainnya. Nilainya dapat kita lihat pada slide, yaitu gaji pengawas produksi sebesar 2.140.000, depresiasi bangunan pabrik 850.000, depresiasi mesin cetak dan pres yaitu 1.500.000, pemakaian bahan penolong 840.000, listrik dan air 357.000, asuransi pabrik sebesar 152.000 telah terpakai. Lalu ada overhead lain-lain yaitu 235.000. Maka jumlahnya sebesar 6.074.000 pada overhead pabrik. Nah, untuk menentukan jumlah biaya produksi, maka hasilnya adalah persediaan dalam proses awal ditambah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung. Saya ulangi dari awal. Untuk menentukan jumlah biaya produksi, maka dimulai dari persediaan dalam proses awal ditambah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dan terakhir ditambah semuanya menjadi 29.814.000 sebagai jumlah biaya produksi. Nah, untuk mengetahui harga pokok produksi, maka jumlah biaya produksi tadi kita kurangi dengan persediaan dalam proses akhir pada akhir periode 31 Desember yaitu sebesar 2.100.000. 29.814.000 dikurangi 2.100.000 menghasilkan harga pokok produksi sebesar 27.714.000. Dan inilah hasil dari laporan harga pokok produksi yang kita sebut juga sebagai schedule harga pokok produksi. Selanjutnya itu contoh isi laporan laba rugi. Masih dengan perusahaan yang sama yaitu perusahaan Tegel Cap Bango dengan keterangan sebagai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Diketahui bahwa penjualan di sini yaitu 45.200.000. Lalu kita kurangi dengan beban pokok penjualannya, di mana beban pokok penjualan cara mencarinya yaitu persediaan barang jadi awal, yaitu persediaan barang jadi 1 Januari yaitu sebesar 7.800.000 ditambah dengan harga pokok produksi yang telah kita dapat pada lampiran A yaitu laporan harga pokok produksi. Maka diperoleh barang tersedia dijual sebesar 35.514.000. Lalu kita kurangi lagi dengan persediaan barang jadi akhir 31 Desember sebesar 5.300.000, maka dihasilkan beban pokok penjualan sebesar 30.214.000. Nah, untuk mencari laba kotor penjualan, maka penjualan dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan laba kotor penjualan sebesar 14.986.000. Lalu untuk menentukan laba sebelum pajak, maka laba kotor penjualan tadi kita kurangi dengan biaya-biaya yaitu biaya operasi sebesar 3.186.000. Maka diperoleh laba operasi sebesar 11.800.000. Lalu kita kurangi lagi dengan biaya non operasi sebesar 1.800.000. Maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar 10 juta rupiah. Jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur. Jurnal umum. Yang pertama, pembelian bahan baku tunai. Jurnalnya yaitu pembelian bahan baku pada bagian debit, kas pada bagian kredit. Kemudian pembelian bahan baku kredit, pembelian bahan baku pada debit, dan utang dagang pada kredit. Kemudian pembayaran utang gaji.
utang gaji dan upah pada debit, pajak penghasilan pada debit, dan kas pada kredit. Pencatatan jurnal umum untuk transaksi lainnya sama dengan pencatatan transaksi pada perusahaan, jasa maupun dagang. Jurnal penyesuaian untuk biaya bahan baku terdiri atas yang pertama, untuk memindahkan pembelian bersih ke persediaan bahan baku, di mana persediaan bahan baku, potongan pembelian bahan baku, retur pembelian bahan baku pada bagian debit, dan pembelian bahan baku dan biaya angkut pembelian pada bagian kredit. Yang kedua yaitu untuk mencatat dan memindahkan biaya bahan baku ke persediaan produk dalam proses, di mana jurnalnya yaitu persediaan produk dalam proses pada bagian debit dan persediaan bahan baku pada bagian kredit. Jurnal penyesuaian untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu untuk memindahkan ke persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses yaitu di bagian debit dan biaya tenaga kerja langsung pada bagian kredit. Kemudian jurnal penyesuaian untuk biaya overhead pabrik terdiri dari yang pertama untuk mencatat BOP yang belum dicatat, di mana penyusutan mesin, penyusutan peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, BOP lain-lain berada pada debit dan macam-macam rekening berada pada kredit. Dan yang kedua yaitu untuk mengumpulkan BOP, di mana BOP pada bagian debit dan biaya bahan penolong, BTKTL, penyusutan mesin, penyusutan peralatan pabrik, BOP lain-lain berada pada kredit. Untuk memindahkan BOP ke persediaan produk dalam proses, persediaan produk dalam proses pada bagian debit dan BOP pada kredit. Jurnal penyesuaian untuk harga pokok produk selesai, persediaan produk selesai pada debit dan persediaan produk dalam proses pada kredit. Jurnal penyesuaian untuk harga pokok penjualan pada debit dan persediaan produk selesai pada kredit. Jurnal pada saat penjualan, kas atau piutang dagang pada debit dan harga pokok penjualan pada kredit. Perbedaan jurnal penyesuaian perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur, yaitu perbedaan jurnal penyesuaian manufaktur terletak pada akun-akun persediaan dan akun-akun biaya-biaya. Catat atau sesuaikan semua persediaan atau bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Berikut merupakan contoh neraca saldo pada PT Astrina pada tanggal 31 Desember 2006. Informasi tambahan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi masing-masing Rp 7 juta, Rp 5 juta, Rp 10 juta. Kemudian perlengkapan kantor dan perlengkapan pabrik yang terpakai adalah masing-masing Rp 500.000 dan 750.000. Penyusutan peralatan kantor 150.000, peralatan pabrik 1.500.000 dan bangunan 1 juta rupiah. 20% untuk kantor dan 80% untuk pabrik. Dari data di atas, maka akan diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk PT Astriana. Jurnal untuk mencatat persediaan, yaitu jurnal mencatat persediaan akhir bahan baku, di mana beban bahan pokok produksi sebesar 7 juta rupiah, persediaan bahan baku sebesar 7 juta rupiah. Jurnal mencatat persediaan awal bahan baku, persediaan bahan baku 8 juta, dan beban pokok produksi 8 juta. Jurnal mencatat persediaan akhir barang dalam proses, beban pokok produksi 5 juta, persediaan barang dalam proses 5 juta. Jurnal mencatat persediaan awal barang dalam proses, persediaan barang dalam proses 4 juta, beban pokok produksinya sebesar 4 juta. Jurnal mencatat persediaan akhir barang jadi, beban pokok produksi pada bagian debit 10 juta dan persediaan barang jadi pada bagian kredit 10 juta. Dan jurnal mencatat persediaan awal barang jadi, pada debit persediaan barang jadi sebesar 9 juta dan pada kredit beban pokok produksi sebesar 9 juta. Jurnal untuk mencatat pemakaian beban perlengkapan kantor dan pabrik. Beban perlengkapan kantor pada bagian debit 500.000, beban perlengkapan pabrik pada debit 750.000, dan beban perlengkapan kantor pada kredit Rp500.000 dan perlengkapan pabrik pada kredit Rp750.000.
Jurnal untuk mencatat beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan kantor Rp150.000, beban penyusutan peralatan pabrik Rp1.500.000, beban penyusutan bangunan kantor Rp200.000, beban penyusutan bangunan pabrik Rp800.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp150.000, akumulasi penyusutan peralatan pabrik Rp1.500.000, akumulasi penyusutan bangunan kantor Rp200.000, akumulasi penyusutan bangunan pabrik Rp800.000. Kita masuk pada laporan keuangan perusahaan manufaktur, di mana pada laporan keuangan perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Yang pertama, kita masuk pada laporan laba atau rugi, di mana laporan laba atau rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan mengenai seluruh hasil operasi, baik itu pendapatan atau profitabilitas dan beban yang dikeluarkan selama periode tertentu. Biasanya, 1 tahun anggaran atau 1 periode akuntansi. Dari laporan ini dapat diketahui besarnya laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Selain itu, dapat dianalisis tentang biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan, karena biaya dan pendapatan akan mengakibatkan bertambah dan berkurangnya modal perusahaan. Dan pada poin terakhir, dijelaskan di mana pendapatan lebih besar dari biaya, laba bertambah, modal bertambah, sedangkan pendapatan lebih kecil daripada biaya, timbul rugi, modal berkurang. Lalu, kita bisa melihat contoh format laporan laba atau rugi untuk perusahaan berbentuk CV, firma, perusahaan pribadi, maupun PT, tapi bukan manufaktur. Yang kedua, kita masuk pada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan modal suatu perusahaan. Modal berubah disebabkan adanya laba atau rugi perusahaan dan adanya pengambilan pribadi pemilik perusahaan pada periode tersebut. Ada 3 contoh format laporan perubahan modal yang akan kami tampilkan pada PPT ini. Yang pertama, yaitu adalah format laporan perubahan modal untuk perusahaan berbentuk perusahaan pribadi. Yang kedua adalah format laporan perubahan modal untuk perusahaan berbentuk CV atau firma. Dan yang ketiga adalah format laporan perubahan modal untuk perusahaan berbentuk PT, baik manufaktur ataupun bukan manufaktur. Dan kita bisa melihat contoh formatnya di PPT yang telah disediakan. Ketiga, kita masuk pada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu. Biasanya akhir tahun anggaran atau akhir periode anggaran. Di dalam neraca memuat secara rinci semua aktiva dan pasifa yang terdiri dari kewajiban perusahaan dan modal pemilik pada waktu tertentu. Di dalam neraca memuat secara rinci semua aktiva dan pasifa. Lalu, apa itu aktiva? Aktiva adalah semua rekapitulasi data tentang hak-hak perusahaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva dibagi menjadi 2, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar mencantumkan semua data yang berisi hak-hak perusahaan yang biasanya mengalami perubahan dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua, aktiva tetap mencantumkan segala rekapitulasi tentang hak-hak perusahaan yang biasanya mengalami perubahan dalam waktu jangka yang panjang. Di dalam neraca juga memuat secara rinci tentang pasifa. Pasifa adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga atau utang, kepada pemilik atau kekayaan bersih perubahan, atau kapital. Pasifa dibagi menjadi 2, yaitu utang, di mana utang dibagi lagi menjadi 2, utang lancar dan utang jangka pendek. Lalu selanjutnya ada modal. Utang yaitu rekapitulasi data tentang kewajiban perusahaan terhadap pihak-pihak lain selain pemilik perusahaan. Utang lancar yaitu rekapitulasi data tentang kewajiban yang biasanya mengalami perubahan dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang yaitu utang-utang yang dapat dilunasi lebih dari 1 tahun. Lalu modal yaitu rekapitulasi data tentang selisih jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban. Modal dalam perusahaan perorangan disebut modal pemilik atau owner equity. Modal dalam perseroan terbatas disebut modal saham atau stockholder equity.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk neraca. Nah, bentuk neraca atau balance sheet form ada dua bentuk, yaitu bentuk kontrol atau account form dan bentuk laporan atau report form yang disebut juga bentuk stapel. Nah, berikut adalah contoh neraca bentuk kontrol, yaitu Unicom, neraca periode 31 Desember 2007, di mana aktiva berada di sebelah kiri dan pasipa berada di sebelah kanan. Nah, yang masuk ke aktiva adalah kas, spidol, peralatan, gedung. Nah, kemudian yang masuk ke pasipa ada dua, yaitu kewajiban utang usaha, dan yang kemudian modal pemilik, yaitu modal tuan Unicom sendiri. Nah, jumlah aktiva dan jumlah pasipa haruslah balance. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk neraca stafel. Nah, apa sih yang membedakan bentuk neraca stapel dan bentuk neraca kontrol? Nah, pada bentuk neraca kontrol, aktiva tadi berada di sebelah kiri dan pasipa di sebelah kanan. Sedangkan pada bentuk neraca stafel, aktiva di atas dan pasipa di bawah. Namun, jika dihitung tetap saja ya sama hasil dari aktiva dan pasipa yang ada di bentuk stapel maupun yang ada di bentuk kontrol. Kemudian berikut ini adalah contoh format neraca PT tertutup Unicom neraca periode 31 Desember 2007. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa aktiva berada di sebelah kiri dan pasipa berada di sebelah kanan. Nah, pada aktiva ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, akun-akun yang masuk ke aktiva lancar adalah kas, surat berharga, piutang dagang, basel tagih, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, persediaan barang dagang. Kemudian akun-akun yang ada di aktiva lancar ini dijumlahkan sehingga dapat total aktiva lancarnya. Selanjutnya kita masuk ke aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini yaitu akun tanah bangunan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan, kemudian ada juga peralatan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan, begitu juga dengan mesin yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin. Nah, hasil dari pengurangan tanah bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan ini dijumlahkan dengan peralatan yang telah dikurangi dari penyusutan peralatan, kemudian dijumlahkan juga dengan mesin yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin, sehingga terdapat total aktiva tetapnya. Kemudian total aktiva lancar ini dijumlahkan dengan total aktiva tetap sehingga ada total aktiva akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasipa. Nah, pasipa ini dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban dan juga modal. Kewajiban ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, dan yang kedua kewajiban jangka panjang. Akun-akun yang masuk ke dalam kewajiban jangka pendek ini adalah utang dagang, utang pajak, utang gaji, utang sewa, dan juga utang listrik. Nah, kemudian yang masuk ke kewajiban jangka panjang adalah utang bank. Nah, kemudian modal adalah modal dari si pengusaha itu sendiri. Nah, untuk menjumlahkan atau mengetahui jumlah dari pasipa, kewajiban lancar dijumlahkan dengan kewajiban jangka panjang, kemudian ditambahkan dengan modal, sehingga menghasilkan total dari pasipa yang harus sama dengan total aktivanya tadi. Kemudian kita masuk ke contoh format neraca bentuk CV atau firma. Sebenarnya isinya hampir sama dengan PT tertutup, yang membedakan terletak di modal. Kalau pada PT tertutup, modalnya hanya dari satu orang, sedangkan dalam bentuk CV atau firma, modalnya dari 2 orang bahkan dari 3 orang. Kemudian berikut ini adalah format neraca bentuk perseroan atau terbatas. Nah, perbedaannya terletak di modal juga. Pada bentuk perseroan terbatas, modalnya terdiri dari modal saham yang dijumlahkan dengan laba yang ditahan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan manufaktur terdapat 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan harga pokok produksi, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang keempat neraca. Laporan keuangan yang menggambarkan rekapitulasi biaya-biaya produksi yang terkandung pada produk-produk yang terjual selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun anggaran atau 1 periode akuntansi. Nah, harga pokok produksi terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik, yang keempat biaya
produk dalam proses, yang kelima biaya produk jadi. Nah, berikut ini kami melampirkan 4 contoh format laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada format laporan harga pokok produksi. Nah, yang kedua ada format laporan laba rugi. Yang ketiga ada format laporan perubahan modal. Yang keempat ada format neraca perusahaan manufaktur. Nah, dari format-format yang telah kami sediakan, mungkin bisa menjadi acuan ketika mengerjakan soal manufaktur. Nah, sekian penjelasan kami mengenai perusahaan manufaktur. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh pendengar maupun penonton video ini. Terima kasih.